Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya Rasya Atayomara dari SMAN 76 Jakarta sebagai tim oposisi. Saya sangat tidak setuju dengan mosi bahwa Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Saya percaya bahwa student loan ini dapat membuat generasi-generasi muda Indonesia menjadi generasi yang terbebani oleh utang dan menjadikan generasi Indonesia menjadikan generasi yang mundur. Saya percaya bahwa pendidikan sebenarnya adalah tanggung jawab negara Indonesia, bukan tanggung jawab suatu individu. Jika hal ini beneran diterapkan di Indonesia, yang terjadi adalah kebalikannya. Pendidikan menjadi tanggung jawab individu, bukan menjadi tanggung jawab negara lagi. Status quo menunjukkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia bukanlah tentang masalah hutang-hutang piutang. Masalahnya adalah biaya pendidikan yang tinggi, biaya kuliah yang tinggi. Solusi konkret yang saya tawarkan adalah melakukan subsidi. Pemerintah memotong APBN untuk menambah sektor pendidikan agar masyarakat mampu masuk ke kuliah dengan biaya yang rendah. Saya akan masuk ke argumen pertama saya. Student loan akan membebani generasi muda dengan utang sejak awal kehidupan mereka. Status quo menunjukkan kembali bahwa masih banyak sekali mahasiswa yang baru lulus, mereka tidak memiliki ekonomi yang stabil. Ini menunjukkan bahwa student loan tidak mampu diterapkan di Indonesia. Dan juga saya kembali menjelaskan bahwa fresh graduate di Indonesia masih sibuk mencari kerja. Mereka juga masih kerjaan kontrak. Apa sih kerjaan kontrak itu? Bekerja dengan kontrak adalah pekerjaan yang dibebani oleh kontrak. Kerjaan yang jangka pendek, pekerjaan yang tidak mampu membayar utang sebesar itu, utang pendidikan. Dan juga bergaji rendah seperti yang saya bilang tadi. Dan juga yang paling banyak saat ini oleh fresh graduate di Indonesia adalah pengangguran. Apakah pengangguran sudah bisa ditekan untuk ini? Jawaban saya tidak. Jika tetap dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia, akibatnya mereka sulit sekali mengambil resiko di karir mereka. Mereka tidak mampu mengambil resiko dikarenakan takutnya beban piutang negara ini. Dan juga sulit menabung dan sulit untuk mempunyai rumah. Jika seorang mahasiswa tidak mempunyai rumah, seorang pekerja tidak mempunyai rumah, alangkah buruknya kehidupan mereka. Mereka tidak mampu hidup dengan tenang. Dan kita masuk ke argumen kedua saya adalah pendidikan adalah hak, bukan investasi yang harus dibayar dengan utang. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa pendidikan masyarakat Indonesia sebenarnya harus ditanggung oleh negara, bukan ditanggung oleh individu. Hal ini berbanding kebalik dengan student loan yang menunjukkan bahwa hal ini dibebankan sepenuhnya oleh masyarakat, oleh student, oleh siswa-siswa yang berkuliah di kampus tapi mendapatkan utang dari negara. Hal ini jika pendidikan diubah menjadi sistem pinjaman, ada beberapa hal yang dapat terjadi. Yang pertama, negara perlahan melepaskan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab pendidikan. Dan juga biaya pendidikan makin dianggap sebagai tanggung jawab secara pribadi. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang bisa dibilang buruk jika pendidikan saja ditanggung oleh individu. Kampus bisa semakin bebas menaikkan biaya. Hal ini bisa menyebabkan korupsi, tindak pidana. Dan juga saya masuk ke argumen ketiga saya adalah kondisi ekonomi Indonesia belum siap menerapkan student loan ini. Jika kita bisa berkaca pada negara Amerika, Swedia, Finlandia adalah negara maju di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan mereka sudah menggunakan student loan sejak awal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah negara-negara mereka sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, pajak negara yang stabil, lapangan pekerjaan juga stabil, lapangan pekerjaan di mana-mana. Jika kita bandingkan dengan negara tercinta kita Indonesia, apa yang terjadi jika pemerintah menaikkan pajak 1-2%? Yang terjadi adalah didemo oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan kembali bahwa student loan belum bisa dipakai di kehidupan masyarakat Indonesia, di kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Dan saya menegaskan kembali bahwa student loan bukanlah solusi bagi pendidikan. Solusi pendidikan di Indonesia adalah pengurangan biaya kampus dengan melakukan pensubsidian dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui pula, pekerja di Indonesia berada di sektor informal. Apa sih sektor informal itu? Informal adalah pekerjaan yang memiliki gaji naik turun, gaji yang tidak tetap. Hal ini membuktikan kembali bahwa student loan kurang bisa diterapkan di negara Indonesia ini. Yang terjadi jika kita tetap memaksakan hal itu terjadi adalah
Banyak sekali pekerja-pekerja yang gagal bayar, pekerja yang bunganya menumpuk menjadi gunung, dan juga kreditnya macet, dan tekanan ekonomi yang tinggi. Dan yang paling parahnya lagi, tekanan ekonomi dapat menyebabkan psikologi mereka terganggu dan menyebabkan bunuh diri. Dan argumen keempat saya adalah student loan dapat memperbesar ketimpangan sosial. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali orang kaya, tetapi mereka juga memiliki orang-orang yang kelas menengah di bawah, mahasiswa dari keluarga kaya, keluarga yang strata hidupnya di atas. Mereka bisa langsung membayar biaya kuliah dengan enak, membayar biaya kuliah dengan aman, lulus tanpa utang, lulus bisa langsung bekerja dengan baik. Sedangkan kelas menengah ke bawah, mereka harus meminjam mereka untuk membayar utang-utang mereka, menanggung bunga yang sangat besar jika mereka tidak memiliki pekerjaan yang cukup, dan juga menjadikan utang tersebut menjadi beban finansial seumur hidup mereka. Dan saya ingin menyanggah pernyataan Anda mengenai beasiswa tidak cukup menjadi satu opsi. Sistemnya jelek, dan sekali lagi Anda mengatakan bahwa sistemnya itu jelek. Saya kembali menjelaskan kembali bahwa memang benar sistem beasiswa itu belum sempurna. Sistem beasiswa yang belum sempurna tidak akan membuat student loan menjadi benar. Saya kembali lagi menjelaskan bahwa sistem student loan bukan menjadi cara untuk menjadikan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Saya percaya bahwa student loan tidak dapat diterapkan di Indonesia, tetapi Indonesia membutuhkan subsidi agar masyarakat mampu masuk ke kampus yang mereka pilih. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.